Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Ren, podcast yang menyajikan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Saya Irfan El Sarhindi, dan pada episode kali ini saya mau ngobrolin tentang Lailatul Qadar. Bagi saya ada dua hal yang menarik terkait Lailatul Qadar, terlepas dari fakta bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Baik itu yang dipahami sebagai diturunkannya Al-Quran jumlatan wahidatan ke langit bumi, atau peristiwa setiap kali turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa saja yang menarik dari Lailatul Qadar selain fakta bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran? Pertama, kisah Lailatul Qadar selalu berhubungan atau dihubungkan dengan kisah Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini dikenal juga dengan Samson. Beliau adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel yang terkenal memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, sangat gagah, sangat perkasa, sehingga kemudian sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sam'un al-Ghazi ini menyampaikan atau berdakwah selama lebih kurang 70 tahun, dan selama itu kemudian musuh-musuhnya selalu mencari cara gimana agar Sam'un al-Ghazi ini dapat dikalahkan, atau bagaimana agar Sam'un al-Ghazi ini dapat dibunuh, dihentikan dakwahnya. Mereka pernah merantai Sam'un al-Ghazi, tapi ternyata rantainya dapat dengan mudah potong atau dilepaskan oleh Sam'un al-Ghazi. Suatu ketika kemudian para musuh Sam'un al-Ghazi ini bersekongkol dengan istri Sam'un al-Ghazi untuk menaklukkan si sang nabi ini, tetapi kemudian persekongkolan mereka juga gagal terus. Suatu ketika istri Sam'un al-Ghazi nanya ke suaminya apa sebetulnya yang menjadi kelemahan suaminya tersebut. Ternyata yang jadi kelemahan Sam'un al-Ghazi adalah rambutnya. Maka disusunlah sebuah rencana di mana para musuh Sam'un al-Ghazi ini dengan bantuan sang istri Sam'un al-Ghazi itu memotong rambut Sam'un al-Ghazi dan menjadikan rambut yang dipotong itu sebagai pengikat. Dan Sam'un al-Ghazi ternyata tidak bisa bergerak. Nah, dalam proses Sam'un al-Ghazi hendak dibunuh itu, kemudian malaikat Jibril datang dan menawarkan pertolongan. Nah, menurut salah satu versi riwayat, ketika Allah memberikan pertolongan kepada Sam'un al-Ghazi sehingga terlepas dari ikatan rambut tadi, dan semua musuhnya meninggal termasuk istri yang berkhianat tadi, Sam'un al-Ghazi kemudian beribadah selama lebih kurang 1000 bulan. Nah, maka kemudian Lailatul Qadar yang ditafsiri sebagai lebih mulia, khairum min alfi syahr, atau lebih mulia daripada ibadah 1000 bulan, itu dapat kita maknai sebagai sebetulnya privilege yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, sehingga kita walaupun beribadah tidak mampu sepanjang usia itu, sepanjang 1000 bulan atau setara 83 tahun 4 bulan, kita tetap dapat mendapatkan pahala yang disetarakan dengan ibadah Sam'un al-Ghazi selama 1000 bulan tadi. Nah, tetapi menariknya, ini berhubungan dengan hal menarik kedua tentang Lailatul Qadar adalah fakta bahwa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Pendapat yang umum diyakini adalah Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, kemudian lebih mengerucut lagi di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Dan ini berhubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, di mana Rasulullah pada 10 hari terakhir itu sering meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah beliau dengan harapan dapat mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun sebelumnya jika dilihat dari riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah juga pernah dalam tanda kutip berburu Lailatul Qadar di 10 hari kedua bulan Ramadan. Sehingga sebetulnya kalau kita mau
secara serius berburu Lailatul Qadar kita bisa memulainya di setidaknya pertengahan bulan Ramadan. Nah, itu pun ketika dikasih kisi-kisi bahwa Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir, itu juga masih belum jelas gitu. Ditambah lagi lah kisi-kisinya, di mana Rasul bilang bahwa Lailatul Qadar ini akan terjadi fil witri minal asyaril awakhir. Jadi di sepertiga terakhir yang sifatnya ganjil. Maka muncullah malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang kemudian kisi-kisi ini dibikin lebih eksplisit lagi dengan temuan-temuan misalkan dari Imam Al-Ghazali yang memprediksi Lailatul Qadar berdasarkan hari kapan puasa itu dimulai. Kalau puasanya hari Senin, maka misalkan Lailatul Qadarnya akan terjadi tanggal 27. Walaupun selalu para ulama menyatakan pendapat itu tidak bisa dijadikan patokan yang seutuhnya karena balik lagi sifat dasar Lailatul Qadar adalah bersifat rahasia atau misterius. Nah, maka dari ini apa sebetulnya tujuan Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Alasan sederhana yang pertama adalah tentu saja agar kita tidak oportunis. Kita tidak hanya beribadah di saat Lailatul Qadar saja. Tujuan yang kedua menurut saya adalah bahwa jangan-jangan sebetulnya Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk bisa menjadi ahli ibadah tanpa dalam tanda kutip terlalu berorientasi pada pahala. Loh, gimana maksudnya? Gini, anggap saja teman-teman di HP-nya punya aplikasi online online shop. Kemudian teman-teman tahu bahwa online shop tersebut biasa menawarkan diskon besar-besaran. Nah, kalau online shop ini tidak merahasiakan kapan diskon itu akan terjadi, maka besar kemungkinan pembelinya hanya akan membeli jika ada diskon itu. Tetapi kalau diskon itu bisa terjadi kapan aja tanpa sepengetahuan pembeli, maka si pembeli bisa secara antusias memantengin terus si online shopnya dengan harapan dia bisa mendapatkan diskon itu. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian dalam proses si pembeli itu nunggu diskon, terinternalisasi nilai-nilai konsumerisme sehingga kemudian nantinya walaupun diskonnya udah nggak ada, dia tetap akan melakukan tindakan konsumsi, dia tetap akan melakukan belanja di sana. Nah, kurang lebih menurut saya Lailatul Qadar juga kayak gitu. Jadi Lailatul Qadar dirahasiakan tapi dengan iming-iming pahala yang luar biasa besar agar kita memaksa diri kita untuk beribadah dengan kuantitas yang lebih banyak, dengan kualitas yang lebih baik, terutama dengan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni untuk memohon ampun tanpa kita tahu kapan Lailatul Qadar itu agar kemudian semangat ibadah itu terinternalisasi di dalam diri kita sehingga setelah Ramadan kita menjadi ahli ibadah yang tidak lagi hanya takut atau hanya peduli pada pahala tetapi menjadikan ibadah lebih sebagai ekspresi kerinduan kita kepadanya, ekspresi cinta kita kepadanya atau sebagai kebutuhan yang mana kalau kita nggak beribadah kita akan merasa kekurangan, kita akan merasa sedih, kita akan merasa gelisah. Jadi menurut saya salah kalau misalkan kita hanya peduli Lailatul Qadar dengan hanya melihat iming-iming pahala 1000 bulannya. Walaupun tentu saja sebagai hamba yang doif kita memerlukan pahala dan kasih sayang Allah. Tetapi kita harus ingat bahwa di atas pahala itu juga ada rahmat dan ridhonya. Sehingga kalau kita mengutip pendapatnya Rabi' al-Adawiyah, beliau kan berkata, ya Allah, kalau memang ibadahku karena surga, lebih baik kau bakar saja surganya sehingga aku hanya beribadah kepadamu. Demikian podcast Ren untuk episode kali ini. Semoga proses kita dalam tanda kutip berburu Lailatul Qadar dapat mendorong kita untuk menginternalisasi nilai-nilai semangat dari ibadah yang kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga pada gilirannya nanti dia akan menjadikan kita ahli ibadah, dia akan menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak hanya saleh secara ritual tetapi saleh secara sosial juga sehingga goals dari puasa la'allakum tattaqun agar kita bertakwa itu dapat lebih sedikit dan demi sedikit tercapai. Demikian
Dukung kami dengan klik like, uh, share, dan subscribe. Kajian kami ada di Anchor, Spotify, dan YouTube. Terima kasih. Kalau teman-teman ada usulan tema dan topik, silahkan drop di komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.